Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Adi Nurrohin selaku eh, dosen pengampu mata kuliah Seminar Ekonomi dan Keuangan Syariah. Perkenalkan, saya Fatihullah Zahra dengan NIM 2010116020 ingin mempresentasikan usul penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pendapatan, Promosi, dan Literasi Keuangan terhadap minat masyarakat dalam investasi produk digital emas Bank Syariah Indonesia di Jakarta. Eh, di sini terdapat latar belakang. Terdapat survei literasi keuangan dan inklusi keuangan Indonesia dari tahun 2019 dan 2022. Di sini literasi keuangan Indonesia mengalami peningkatan di tahun 2019 ke 2022, di mana 2019 itu berada di 38,03%, lalu dari 2022 ada di 49,68%. Nah, berdasarkan data tersebut, maka Provinsi DKI Jakarta memiliki tingkat literasi keuangan tertinggi dibandingkan provinsi lain di Indonesia, dengan indeks sebesar 52,99%, lalu diikuti dengan indeks inklusi keuangan sebesar 96,62%. Data tersebut didapatkan dari Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2022. Hal tersebut diikuti data yang menyatakan bahwa nilai aset di pasar modal investor di Provinsi DKI Jakarta masih mendominasi. Hal ini dibuktikan dari nilai aset sebesar 3.469 triliun yang dimiliki oleh investor sebanyak 1.340.000 orang. Data tersebut berdasarkan dari Kustodian Central Efek Indonesia pada tahun 2022. Sehingga dapat disimpulkan bahwa meskipun literasi keuangan masyarakat Jakarta itu paling tinggi, namun masyarakat Provinsi DKI Jakarta masih menjadikan pasar modal menjadi opsi utama dalam kegiatan investasi dibandingkan dengan investasi lain termasuk logam mulia atau emas. Selanjutnya, latar belakang itu di sini ada data harga jual emas per tanggal 8 April tahun 2023. Data ini saya dapatkan dari Antam dan juga BSI Mobile. Data di atas ini adalah perbandingan harga emas per 1 gram ketika seseorang membeli langsung di PT Antam dan juga ketika seseorang membeli atau melakukan cicilan emas 1 gram di Bank Syariah Indonesia. Di sini Antam itu harga jual emasnya per 1 gram ada di angka 1.074.000 rupiah. Lalu kalau misalkan di Bank Syariah Indonesia itu ada di angka 1.129.000 rupiah. PT Bank Syariah Indonesia yang menawarkan produk cicilan emas dengan tujuan membantu nasabah dalam memiliki emas melalui cicilan emas. Namun terdapat permasalahan yang harus diperhatikan oleh nasabah Bank Syariah Indonesia dalam memilih produk cicilan emas, yaitu adanya margin seperti biaya admin dan juga bagi hasil yang dikenakan nasabah sehingga total yang harus dibayarkan nasabah itu lebih tinggi dibandingkan nasabah membeli emas secara langsung di Antam. Permasalahan lain terdapat pada minimal besaran emas pada produk cicil emas karena produk cicil emas ini minimal 10 gram sehingga nasabah tidak bisa mengajukan 1 gram atau lainnya di bawah 10 gram. Oleh karena itu, penelitian ini ingin mengkaji mengenai pendapatan promosi dan literasi keuangan berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam investasi produk cicil emas Bank Syariah Indonesia atau tidak. Karena dilihat dari harga emasnya itu berbeda, sehingga variabel dari promosi juga sangat berpengaruh ya. Maksudnya uh, mungkin ada pengaruhnya atau tidak ke produk cicil emas. Selanjutnya ini ada landasan teori. Landasan teorinya itu ada pendapatan. Berdasarkan Ikatan Akuntan Indonesia mendefinisikan bahwa pendapatan adalah sebuah penghasilan yang didapatkan seseorang karena melaksanakan aktivitas normal entitas dan memiliki beberapa macam sebutan seperti penjualan bunga, dividen, royalti, fee, dan sewa. Indikator pendapatan menurut Damastuti dalam Dopas tahun 2022 meliputi penghasilan diterima per bulan, pekerjaan, anggaran biaya sekolah, serta beban keluarga yang ditanggung. Selanjutnya, untuk promosi, menurut pendapat Suryana pada tahun 2019, promosi merupakan sesuatu yang selalu ada dalam kehidupan manusia kapanpun, dimanapun, oleh siapapun dengan tujuan untuk membuat keputusan dan menyediakan fokus sasaran bisnis.
Indikator promosi menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 2018 meliputi periklanan atau advertising. Selanjutnya itu ada promosi penjualan atau sales promotion. Yang ketiga ada relasi umum atau public relation. Dan yang terakhir ada penjualan secara langsung dan digital atau direct and digital marketing. Selanjutnya itu ada literasi keuangan. Menurut Gasarma, tahun 2017, literasi keuangan penting dilakukan guna membantu meningkatkan efisiensi dan kualitas keuangan seseorang, sehingga dijadikan sebagai kebutuhan dasar individu. Kesulitan keuangan bukan hanya dipengaruhi oleh rendahnya pendapatan, namun dapat juga timbul dari kesalahan pengelolaan keuangan. Indikator literasi keuangan menurut Mukhlisina Lahuddin tahun 2022 meliputi pengetahuan keuangan atau financial knowledge. Yang kedua itu ada sikap keuangan atau financial attitude. Dan terakhir itu ada perilaku keuangan atau financial behavior. Yang terakhir ini ada minat masyarakat terhadap investasi. Minat merupakan satu kesatuan mental yang berasal dari kombinasi harapan, perasaan, rasa takut, pendirian, dan kesamaan lain yang mengakibatkan individu dihadapkan pada sebuah pilihan tertentu. Lalu, menurut Cabiba tahun 2021, investasi dapat didefinisikan sebagai sebuah pengeluaran yang dilakukan oleh seseorang dari pendapatan yang dimilikinya lalu akan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Menurut Kotler dan Keller, pada tahun 2013, minat masyarakat memiliki 4 indikator berdasarkan modul AIDA, seperti berikut, yaitu ada perhatian atau attention, yang kedua itu ada ketertarikan atau interest, yang ketiga itu ada keinginan atau desire, dan yang terakhir itu ada tindakan atau action. Yang terakhir ini ada cicil emas Bank Syariah Indonesia. Ini adalah produk yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia dengan membantu nasabah dalam memiliki emas melalui sistem cicilan dengan beberapa pilihan periode cicil sehingga dengan metode ini membantu nasabah memiliki emas walaupun dananya belum terkumpul. Di sini terdapat penelitian terdahulu. Saya memiliki 11 penelitian terdahulu dengan variabel yang relevan dengan judul penelitian saya. Di sini ada terdapat variabel pelayanan, promosi, perilaku, lokasi, terus juga ada pendapatan, herding, usia, literasi keuangan, toleransi risiko, dan lain sebagainya. Di sini banyak promosi yang signifikan, namun terdapat pendapatan yang tidak signifikan. Di sini berdasarkan penelitian dilakukan oleh Solfaraj dan Suda. Di sini dia sampelnya itu ke 185 responden wanita kota Erode, India. Di sini dikatakan bahwa pendapatan itu tidak signifikan. Lalu juga dari penelitian Sapitri dan Rahmansyah dengan sampelnya itu kepada 100 nasabah PT Pegadaian. Di sini pendapatan juga dia tidak signifikan. Di sini literasi keuangan juga tetap signifikan. Lalu selanjutnya itu ada rencana metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan data primer yang didapatkan dari kuesioner serta diukur dengan skala Likert yang disebarkan kepada masyarakat Jakarta serta data sekunder yang berasal dari buku serta jurnal penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di Jakarta, baik yang sudah maupun yang belum yang belum menggunakan produk Bank Syariah Indonesia. Lalu selanjutnya itu ada sampel, itu ada 100 masyarakat wilayah Jakarta dengan rentang usia minimal 21 tahun hingga 45 tahun, baik yang sudah maupun yang belum menggunakan produk Bank Syariah Indonesia. Model penelitian pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan variabel bebasnya yaitu tingkat pendapatan, promosi, dan literasi keuangan. Lalu selanjutnya itu ada variabel terikat yaitu minat masyarakat melakukan investasi emas melalui produk cicil emas Bank Syariah Indonesia di DKI Jakarta. Sekian presentasi yang saya lakukan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.